Halo Sobat Tular, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Kali ini kita akan membahas soal kebangkitan tubuh. Nah, kebangkitan tubuh itu salah satu hal penting karena apa? Karena gereja sendiri meyakini bahwa kita manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Yang dua-duanya hanya bisa kalau bersatu maka disebut sebagai manusia yang utuh. Kenapa kita percaya seperti itu? Karena kita melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa kebangkitan Yesus sendiri. Nah, apa yang terjadi di sana? Anda lihat ya, bahwa setelah Yesus wafat di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari Minggu Paskah pagi-pagi itu perempuan itu berusaha untuk menengok dia dan juga mengerjakan beberapa hal kecil yang tertinggal, karena mereka waktu hari Jumat petang itu buru-buru begitu ya. Lalu Minggu pagi-pagi mereka sudah lepas dari hari Sabat, mereka mau mendandani Yesus lebih baik lagi. Nah, ceritanya bahwa kuburnya kosong. Ya, kubur kosong berarti tubuhnya Yesus sudah tidak ada di situ lagi. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu. Dan lebih lanjut, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang menariknya adalah tubuh Yesus yang bangkit ternyata walaupun kelihatannya sama, tetapi jelas tidak sama. Dalam hal ini berarti bahwa ditransformasi gitu ya. Jadi di dalam kebangkitan Yesus ada transformasi tubuh lama menjadi tubuh baru. Nah, itu menarik ya. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa tubuhnya Yesus itu ditransformasi ya. Tubuh itu tidak pernah ketinggalan dalam kebangkitan. Tubuhnya jelas beda. Yesus tetap makan ikan, masih ingat ya di tepi Danau Galilea dia makan ikan begitu ya, terus tapi dia juga bisa nembus ruangan dan bisa pindah-pindah tempat dengan cepat, bisa menghilang. Jadi tubuhnya ternyata walaupun sama, kelihatannya sama, tetapi juga ada tidak samanya gitu ya, dari keluar dari yang lama, transformasi dari yang lama menjadi yang baru. Nah, mengapa kita orang Katolik percaya pada kebangkitan tubuh? Ya karena itu. Ya, yang kedua, bahwa bapak-bapak gereja melihat peristiwa Yesus yang bangkit itu lalu juga menolak paham yang dinamai gnostisisme. Paham yang melihat keselamatan itu hanya terjadi karena ide-ide, pikiran. Dan dalam hal ini soal kejiwaan semata atau intelektual semata. Sedangkan dalam peristiwa Yesus yang bangkit, tubuh itu ikut. Kalau melihat hal tersebut, kita jadi percaya bahwa apa? Tubuh kita punya masa depan. Walaupun tubuh kita yang sekarang itu pasti ditransformasi. Transformasinya seperti apa? Tidak ada yang tahu, tetapi bahwa segala sesuatunya akan disempurnakan oleh Tuhan seperti itu. Maka tubuh kita tidak lagi mengalami segala sakit dan sebagainya yang menunjukkan betapa bahwa tubuh kita itu bisa rusak lagi. Di dalam kebangkitan badan, kita tahu tubuh kita menjadi satu dengan jiwa kita lagi ya. Jadi bukan hanya tubuh aja yang dibangkit lalu kita jadi zombie begitu, bukan, tapi tubuh dan jiwa kita jadi satu lagi, dan ketika jadi satu lagi itu kita disebut sebagai manusia. Dan manusia yang dibangkitkan itu adalah manusia yang baru dalam Yesus Kristus. Maka di dalam kebangkitan tubuh, kepenuhan kemanusiaan kita menjadi sungguh-sungguh nyata, dan yang manusia baru ini adalah manusia-manusia yang menikmati keselamatan, kebahagiaan kekal yang datang daripada Tuhan. Menarik ya itu ya, karena dengan demikian lalu kita tahu betapa kita itu harus juga menghargai tubuh kita, karena tubuh yang baru nanti itu datang dari tubuh yang lama ini sepanjang hidup kita. Ya, kita harus jaga tubuh kita baik-baik ya, karena apa? Karena ini adalah karunia Tuhan ya. Kita tidak percaya gnostisisme yang melihat bahwa keselamatan soal ide-ide saja seperti itu. Baik teman-teman, saya pikir kebangkitan tubuh menunjukkan betapa satu, manusia itu terdiri dari jiwa dan badan. Tanpa salah satu komponen ini, kita tidak bisa disebut manusia yang utuh. Ya. Kalau meninggal bagaimana?
meninggal hanya ada jiwa aja. Nunggu sampai Yesus datang kedua kali, tubuhnya dibangkitkan, ditransformasi seperti Yesus yang bangkit itu sendiri. Ya, yang kedua, bahwa kita patut menghargai tubuh kita ini. Ya, sepanjang hidup kita harus juga merawat tubuh kita ini, karena tubuh yang baru nanti itu datang dari tubuh yang lama juga. Ya, selain bahwa Tuhan akan mentransformasinya. Begitu, salam tulah.